Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabi wa rahmah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beriman. Amma ba'du, fa inna khairal hadisi kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang baru dalam agama. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Dan setiap perkara yang baru dalam agama Nabi kita yang mulia katakan sebagai bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Alhamdulillah, kenapa Nabi kita yang mulia Muhammad SAW sangat tegas dan kokoh di dalam menolak perkara baru di dalam agama ibadah? Karena ibadah, khususnya di dalam ajaran Islam, telah sempurna. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, bisa kita ulang ayatnya dalam surat Al-Maidah ayat ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan Islam menjadi agama bagi kamu, dan telah kucukupkan nikmatku untuk kamu, dan telah kuridhoi Islam menjadi agama bagi kamu. Maka orang-orang yang menambah-nambah, mengada-ngada, membuat perkara baru dalam agama yang tidak dicontoh oleh Rasul dan para sahabatnya, seolah dia telah membantah firman Allah yang azimah ini, yang sangat agung ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Yang kedua, seolah-olah dia menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sesuatu yang belum lengkap, atau yang belum disampaikan, atau yang seolah-olah disembunyikan Nabi, sehingga perlu ditambah. Yang ketiga, bahayanya dia menandingi membuat syariat Allah. Nabi saja tidak membuat agama, tapi Nabi diturunkan wahyu, kemudian Nabi menjelaskan, mengamalkan, mempraktekkan, mencontohkan, mendakwahkan. Tidak membuat perkara baru, Nabi saja. Oleh karenanya pantas saja Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala, murid dari Imam Abu Hanifah, guru dari Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, berkata, barang siapa yang mengada-ngada di dalam ibadah, yakni membuat perkara-perkara baru dalam agama, yang dia menganggap bahwa perkara baru dalam agama itu sebuah kebaikan, atau bahasa kita di sini bid'ah hasanah, maka sungguh dia telah menuduh bahwa Nabi Muhammad SAW telah mengkhianati risalah. Jadi ada seolah-olah yang disembunyikan Nabi, belum lengkap sampaikan Nabi
Karena Allah telah berfirman, atau padahal Allah telah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Pada hari ini telah kusempurnakan Islam menjadi agama bagi kamu dan telah kucukupkan nikmatku untuk kamu dan telah kuridhoi Islam menjadi agama bagi kamu. Jadi setiap muslim wajib hukumnya bagi kita semuanya, dan ini salah satu prinsip akidah Islam as-sahihah, akidah ahlus sunnah wal jamaah, harus meyakini seyakin-yakinnya bahwa Islam sudah sempurna, tidak perlu ditambah-tambah apalagi dikurang-kurang. Dan perintah Allah itu tegas. Misalnya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208, Al-Baqarah 208, Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wahai orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kaffah, menyeluruh. Dan janganlah kalian turut langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan musuh nyata bagi kamu. Oleh karenanya jamaah sekalian, Islam adalah ajaran yang sempurna, ajaran yang menyeluruh, ajaran yang lengkap, yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, dari manusia bangun tidur sampai tidur lagi, dari manusia soal urusan taharah, WC, toilet, kakus, kamar mandi, jamban, WC, sampai urusan negara Islam mengaturnya. Baik masalah akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalatnya, ekonominya, rumah tangganya, jual belinya, pembagian warisnya, hubungan anak dengan orang tua, dan seterusnya diatur oleh agama Al-Islam. Yang kata Nabi, al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi dan tidak ada yang dapat menyaingi ketinggiannya. Oleh karenanya jamaah sekalian, termasuk Islam juga mengatur masalah pengurusan janais, yaitu jenazah. Dan kami pilihkan satu kitab yang sangat fenomenal, masyhur, sangat kondang, terkenal di kalangan para ahli ilmu, para ulama Mekah, Madinah, Yaman, Mesir, dan lain-lain negara Islam. Itu kitab yang sangat ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan secara dalil-dalil syar'iyah, yang berjudul Ahkamul Janais wa Bid'aha. Hukum-hukum masalah jenazah, seputar jenazah, dan bid'ah-bid'ah di dalamnya apa saja. Ditulis oleh seorang syekh, seorang muhaddis sangat ternama di akhir abad 20 ini, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, yang lahir 1914 Hijriah, Masehi, wafat tahun 1999 pada bulan Agustus, dan wafat di Yordania. Dan mencetak murid-muridnya. Beliau juga menjadi ulama seperti Syekh Salim bin Al-Hilali, Syekh Ali Hasan Abdul Hamid Al-Asari Al-Halabi, Syekh Musa Al-Nasr, Syekh Masyhur Hasan Salman, Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini, Syekh Muhammad Zamil Zainu, Syekh Wahab Al-Qahtani, dan lain-lain banyak sekali. Masih hidup murid-murid beliau ya. Dan kebiasaan beliau menulis kitab itu ada yang bentuknya penjelasan panjang lebar, syarah, ada yang mukhtasar, ringkasan. Terjemahan yang terbaik saya bawakan ini dia. Fikih jenazah menurut Al-Quran dan Sunnah. Ini yang panjang lebar. Dan ada tahrij hadisnya, pemilihan antara hadis yang sah dan yang tidak sah. Biasanya itu para pengajar, para ahli ilmu, ustaz, dan beliau juga, kebiasaan beliau yang saya maksud, menulis buku ringkasannya juga. Ini dia. Judulnya sama sebenarnya,
Ini di terjemah yang saya bawa. Ahkamul Janais wa Bid'ah, hukum-hukum masalah seputar jenazah dan bid'ah di dalam. Sengaja mungkin judul aslinya tidak dicantumkan, terlak sebenarnya, khawatir orang alergi dengan kata-kata bid'ah. Wallahu a'lam. Dan penting hal ini kita ketahui bersama karena pertama, sewaktu-waktu di antara kita Allah cabut nyawa, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Dan kenyataannya banyak yang tidak tahu seputar bagaimana kaifiat tata cara pengurusan jenazah. Yang ketiga, sebagian keluarga menyerah, dia tidak bisa ngurusin jenazah bapaknya, apa ibunya, apa anaknya, diserahkan kepada orang yang dianggap paham. Padahal masing-masing kaum muslimin bisa mempelajarinya sangat mudah. Karena Nabi SAW bersabda, inna dinna yusrun, agama Islam itu sangat mudah. Sesungguhnya agama Islam itu sangat mudah. Tinggal kita mau meluangkan waktu untuk mempelajarinya atau kita sibuk dengan dunia semata. Begitu. Yang keempat, praktek yang banyak terjadi di masyarakat itu justru hanya modal semangat mengurus jenazah, niatnya baik karena Allah, tapi tata caranya keliru, salah. Bahkan di masyarakat masih banyak praktek untuk mandi jenazah dipakai untuk mandi junub. Contoh, dalam mandi junub pelajaran TK, SD, SMP, SMA, bahkan S1 perguruan tinggi Islam itu kalau mandi junub siram yang kanan dulu kemudian yang kiri, padahal itu untuk mandi jenazah sebenarnya. Tapi karena ini sudah tersebar dikiranya itu benar, padahal belum tentu benar. Contoh praktek yang tidak ada sunnahnya juga adalah sebagian orang ketika orang saudaranya sakaratul maut, apa sakaratul maut? Nazar, ya. Detik-detik kematiannya, dia lagi koma atau lagi sekarat gitu ya. Itu ada yang dibacakan surat saya, ada juga begitu. Masih ingat nama saya Pak ya? Atau ada yang dinyanyikan telah gugur pahlawanku. Ada. Sebagian dianggap pejuang. Ada yang kalimatnya yang seharusnya la ilaha illallah dia potong dengan kalimat Allah, 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 Allah. Saya tanya, Ustaz, kenapa kalimatnya Allah, Allah? Khawatir ketika nanti la ilaha tidak ada Tuhan, dia meninggal. Dari akal ya, bukan nakal, bukan wahyu. Ada yang baca kalimatnya lengkap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, padahal perintahnya cukup la ilaha illallah. Mengajarkan talqin, dibacakan sampai dia berhasil membaca la ilaha illallah. Bukan dibacakan saja tapi diajarkan. Tetapi ternyata tanda husnul khotimah bukan hanya akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah. Ada 19 poin dalam kitab ini. Orang bisa wafat tiada meninggal mati dalam keadaan husnul khotimah. Ya. Misalnya saja, ini secara umumnya dulu. Di halaman 76. Nggak usah dibuka Pak ya, apa nggak ada. Pertama, mengucapkan la ilaha illallah ketika meninggal dunia. Di antara dalilnya, maka akhiru kalamihi la ilaha illallah. Tidak dikatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau Allah, 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 tidak. Atau telah gugur pahlawan itu tidak ya. Dakhalal jannah. Barang siapa ucapan terakhir adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga.
Seperti itu. Tidak ada dalil kalimat Allah Allah, tidak ada dalil kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada. Gitu ya. Ini contoh. Tapi bukan satu-satunya bahwa cara mati husnul khotimah baca lagi bukan satu-satunya. Ada cara lain. Karena jalan-jalan kebaikan di dalam Islam itu sangat luas sekali. Rahmat Allah sangat luas. Yang kedua, mengalirkan keringat di dahi. Dahinya bahasa kita jidat ya. Ya. Keluar keringat. Tapi jangan disengajain ya, dikasih pemanas di kanan kirinya. Ya, Husnul Khotimah kasih pemanas. Hadisnya tak keluar keringat soalnya nanti. Alami. Yang kedua, meninggal dunia pada hari Jumat atau Kamis malam Jumat. Tapi catatannya dia harus Islam Pak ya. Oh itu pendeta meninggal malam Jumat, hari Jumat tuh Husnul Khotimah pendetanya enggak. Harus Islam. Yang kedua, yang keberapa? 4. Mati syahid di medan jihad, medan perang. Kita. Yang kelima, gugur ketika berperang di jalan Allah. Maksudnya seperti menjaga perbatasan. Kan dalam peperangan itu Pak ada batas Pak ya. Yang orang-orang di perbatasan mengintai musuh. Itu maksudnya. Yang selanjutnya, meninggal dunia karena penyakit taun. Ada itu apa penyakit taun apa? Hah? Iya, seperti menular, betul sekali. Kusta menular Pak? Seharusnya menular juga. Ada juga dalil selanjutnya adalah meninggal karena sakit perut. Nabi SAW bersabda, "Wa man mata fil batni," perut, "fa huwa syahidun." Dan barang siapa meninggal dunia karena sakit perut, maka dia mati syahid. Sakit perut. Pernah lihat orang mati karena sakit perut? Saya ada teman di Sulawesi atau Kalimantan, dia telepon sakit perut. Nggak lama meninggal Pak. Habis telepon saya meninggal. Nyata itu ya. Meninggal dunia karena tenggelam. Tentu tidak ada unsur kesengajaan Pak. Dia syahid, saya tenggelam. Meninggal dunia karena tertimpa reruntuhan. Kata Nabi SAW, para syuhada ada 5 kelompok. Yang pertama orang yang terserang penyakit taun, yang kedua orang yang terkena penyakit perut, sakit perut, yang ketiga orang yang tenggelam, yang keempat orang tertimpa reruntuhan, yang kelima orang yang mati syahid fi sabilillah di jalan Allah. Yang selanjutnya wanita yang meninggal dunia pada masa menjalani nifas atau karena melahirkan bayi. Ada orang nifas darahnya berhenti sampai kehabisan darah baru meninggal ada. Syahid. Ya. Atau karena melahirkan bayi. Yang selanjutnya meninggal dunia karena terbakar. Atau bisa jadi dia karena dizolimi dibakar. Seperti di saudara kita di mana? Rohingya, Burma. Ya kita jangan pelit-pelit jamaah sekalian mendoakan agar Allah yang Maha Pemberi memberikan kehancuran, kematian, kebinasaan, azab kepada orang-orang kafir yang senantiasa memerangi Islam dan kaum muslimin, dan berikan keselamatan, kejayaan, kemenangan, kebahagiaan kepada seluruh kaum muslimin di muka bumi ini. Amin Allahumma amin. Selanjutnya meninggal dunia karena penyakit tumor. Tumor ya, tumor. Kanker sama nggak? Hah? Adik kakak lah ya. Meninggal dunia karena penyakit TBC. Itu hadisnya ada khusus Pak ya.
Nabi SAW bersabda, terbunuh di jalan Allah adalah syahid, wanita yang mati semasa nifas syahid, orang yang mati terbakar syahid, orang yang mati tenggelam syahid, orang yang mati karena penyakit TBC pun syahid, dan orang yang meninggal karena sakit perut juga syahid. Selanjutnya meninggal sebab mempertahankan harta yang mau dirampas. Ya. Nabi SAW bersabda, barang siapa meninggal dunia karena mempertahankan hartanya di dalam salah satu riwayat, barang siapa yang hartanya diambil dengan jalan yang tidak benar, lantas dia melawan dan kemudian terbunuh, fahuwa syahidun, maka dia itu syahid. Soalnya bapak Pak Satrio jago silat, rumahnya dirampok, lalu mempertahankan hartanya, keluarganya, nyawanya, kehormatannya. Dia lawan itu para perampok. Ternyata karena saking jagonya Pak Satrio itu perampok mati semua. Maka secara hukum Islam, tuan rumah yang dirampok tidak kena hukum apapun, tidak. Karena dia nggak salah sedikit pun. Yang salah siapa? Perampoknya. Atau sebaliknya yang tuan rumah mati, kroyok dan seterusnya, itu syahid. Digusur terus mati Pak, syahid insyaallah. Kemudian meninggal sebab mempertahankan agama. Kemudian meninggal sebab mempertahankan jiwa dan raga. Nabi SAW bersabda, barang siapa terbunuh karena mempertahankan hartanya maka dia mati syahid. Barang siapa terbunuh karena mempertahankan keluarganya dia juga mati syahid. Barang siapa terbunuh karena mempertahankan agamanya mati syahid. Barang siapa terbunuh karena mempertahankan darah atau jiwanya, dia pun mati syahid. Itu hadisnya riwayat Abu Daud, Nasai, Tirmizi, bisnadin sahih, juga diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat Sa'id bin Zaid, dan bisnadin sahih dengan sanad yang sahih. Masuk bela diri, ya. Bapak dibegal misalnya, dan bapak melawan, atau bapak kabur. Kalau kabur kan ada kemungkinan nggak mati gitu kan ya. Kalau melawan atau dia menang atau dia mati. Mati dia syahid, mempertahankan dirinya, hartanya, jiwanya dan seterusnya. Selanjutnya meninggal dunia dalam keadaan beramal soleh. Meninggal dunia dalam keadaan beramal soleh. Itu udah berapa Pak? Satu yuk. Dari nomor ini. Terakhir, orang yang dibunuh oleh pemimpin yang zalim ketika ia menasihatinya. Nasihat ya, nasihat empat mata ya. Misalnya bapak seorang ahli ilmu mendatangi raja atau presiden, tentu tidak konferensi pers ya Pak ya. Karena orang nasihati itu kan sembunyi-sembunyi. Setelah nasihati ternyata presiden bilang, taruh di balik papan dia. Balik papan ngerti ya? Dalam kubur ada papannya. Atau habisi dia, mati dia, syahid. Gitu ya. Ini kita ingin tegaskan, tidak la ilaha illallah tidak satu-satunya jalan, tidak. Banyak sekali agar kita mati husnul khotimah. Lawannya apa Pak? Su'ul khotimah. Mati dalam keadaan orang sedang berbuat maksiat, mati. Orang sedang berzina, mati. Orang sedang merokok, mati karena merokok di tengah lapang ketimpa pesawat gitu ya. Orang sedang membuka aurat, orang sedang nonton film porno, orang sedang durhaka sama orang tua, orang sedang malas tidak sholat, nggak mau puasa dan seterusnya, mati. Berarti dia su'ul khotimah, sedang dalam keadaan durhaka kepada Allah Ta'ala. Dan perlu disinggung di sini juga, ketika pengiringan jenazah, banyak yang keliru dalam prakteknya. Dia mengusung jenazah, dia membaca apa Pak? La ilaha illallah. Ini dalilnya apa Pak? Mungkin kalau cheerleader selain lagi itu ya. Yang benar, Nabi perintahkan agar diam dan merenungi, banyak istighfar, bahwa kita akan seperti itu juga. Benar, diam, semua diam.
tidak boleh bersuara, bahkan dalam hadis-hadis yang sahih nanti kita akan lewati itu. Ada lagi yang di Tanjung Priok, Pak, tempat saya lahir, sebagian kiainya, ustadznya itu sangat marah kalau jenazah, kan biasanya sebelum diurus jenazah itu taruh di mana, Pak? Ruang tamu atau ruang keluarga, Pak, ya? Orang-orang pada takziah gitu. Kiai-kiainya sangat, saya nggak tahu dari mana ajaran ini ya, apa dari pesantren apa dari mana. Tapi nggak ada hadisnya, hadis palsunya pun nggak ada. Dia mengatakan jenazah tidak boleh ditaruh di lantai. Maksudnya jenazah tidak boleh ditaruh di atas kasur atau tempat tidur, harus nyentuh lantai langsung. Saya tanya, kenapa Pak Kiai? Katanya nanti azabnya sangat keras kalau taruh kasur. Dalilnya apa? Pokoknya ada. Ini di rumah ini ada Bukhari Muslim di bagian bab janais. Saya lupa lah pokoknya. Itu dia bilang emosional, ya, egois. Padahal tidak ada dasar. Jadi kalau ada karpetnya harus dibuka. Bahkan ada yang ditaruh Al-Quran dekat kepala jenazah. Ada ya? Lagi-lagi juga dibacakan surat saya. Kadang-kadang begitu, Pak. Padahal Nabi perintahkan agar kita mendoakan, bukan baca surat. Sebab Quran ini pedoman untuk orang hidup, bukan untuk orang mati. Orang mati dibacakan Qurannya nggak bisa beramal lagi, Pak. Misalnya baca tentang jilbab, apa dia berjilbab dalam barzah? Akan beramal? Tidak. Putus amalnya. Yang benar mendoakannya. Dan masih banyak juga kekeliruan ketika mengusung jenazah itu. Ini pelakunya banyak kita juga menutup keranda jenazah dengan tutupan keranda itu. Sebenarnya tidak boleh, karena setiap yang hadir harus menyaksikan langsung orang sedang dibungkus kain kafan itu. Nggak boleh ada tutupan. Yang benar, lihat, mau raja, mau pengusaha hebat di Arab Saudi, ada yang ditutup. Di Palestina ada yang ditutup. Negara-negara Islam nggak ada ditutup. Cuma kita aja, Pak. Dan selain tidak ada contohnya menyalahi sunnah, juga membuat orang yang ngangkat jadi suuzon. Habis kuburan, terus habis nguburin, Pak, ya, gosip-gosip. Jadi jenazah udah dikubur pun digosipin. Tadi merasa nggak jenazahnya berat banget? Itu pasti banyak dosanya. Padahal tutupan keranda itu besi, Pak. Beratnya luar biasa emang. Jadi mayat sekurus apapun jadi berat, orang besi. Saya pernah berbicara seperti ini, dia katakan, wah kalau nggak pakai tutupan nanti mayatnya ngelinding jatuh. Enggak. Sekarang itu udah, ya Pak, apa namanya? Melengkung. Bahkan udah ada sabuk pengamannya. Pernah lihat nggak? Oh, belum pernah lihat. Iya, keranda termodern sekarang sudah ada sabuk pengamannya. Jadi mau ditebalikin juga nggak jatuh. Kalau ditutup, tidak ada lagi ibroh, pelajaran yang bisa dipetik. Tidak ada tazkiyatun nufus di situ. Kalau ditutup kan kita nggak ngeliat jenazah, Pak, ya. Jadi nggak ada pelajaran. Tapi kalau lihat jenazah dikafanin, masing-masing kita akan mengambil pelajaran bahwa kita akan seperti itu. Ini yang perlu kita tegaskan, pentingnya kita belajar fikih janais ini agar kita senantiasa berjalan di atas sunnah Nabi SAW, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ahzab surat 33 ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa zakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Dan juga kita sudah sampaikan berkali-kali bahwa ucapan Nabi, sabda Nabi, perkataan Nabi, arahan Nabi, perintah Nabi, larangan Nabi itu semuanya dari
wahyu Allah. Masih ingat tak suratnya Pak? Surat apa? Surat lupa, nggak ada surat 12. Jadi 115 surat jadinya. Surat 53 namanya surat An-Najm. Ayat 3 dan 4 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna nahnu nazal, bukan ya? Mesti jadi lupa juga ya, ikut-ikutan ya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah diucapkan Nabi itu berdasarkan hawa nafsunya, tapi berdasarkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dari sini para ulama di antaranya Imam Ibnu Katsir ahli tafsir, murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa ucapan Nabi baik Al-Qur'annya baik hadisnya itu semua dari wahyu Allah tabaraka wa taala. Dan kalau kita taat kepada Nabi itu sama dengan taat kepada Allah tabaraka wa taala. Dicatat baik-baik surat An-Nisa ayat ke-80. An-Nisa ayat berapa? 80. An-Nisa surat ke berapa? Kedua atau keempat? 4 tambah 2. Iya, baru keempat. Allah berfirman, "Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah, wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha." Kata Allah, barang siapa yang mentaati Rasul itu sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Dan tentang pengurusan jenazah ini 90% dalilnya dari hadis Nabi SAW. 90% dalilnya dari hadis Nabi SAW. Oleh karenanya kalau ada kelompok Islam yang menolak hadis, tidak mau pakai hadis, ada namanya ingkar sunnah atau Quraniyun, nggak usah heran Pak kalau dia tidak sholat, tidak puasa, atau jenazahnya ngurusnya gimana nggak tahu, nggak pakai hadis soalnya. Karena dia punya keyakinan, ingkar sunnah punya keyakinan Pak, bahwa hadis Nabi ini, Nabi itu telah meninggal. Buat apa kita percaya kepada orang yang telah meninggal? Ini logika dia, logika sesat tentunya. Kita mendingan percaya kepada yang maha hidup Allah, Quran saja, itu maksudnya. Ya akhirnya dia nggak sholat, nggak puasa dan seterusnya. Dan bukti cinta kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah harus contoh ikut Nabi. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 31-32. Kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, Nabi. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qul atiullaha wa rasulahu fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Bahkan jamaah sekalian, kalau kita menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, baik dalam ini termasuk penyembelihan jenazah, maka kita diklaim oleh Allah sebagai orang yang sesat, bahkan dengan sesat yang ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab surat 33 ayat 36. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul, maka sungguh dia telah sesat dengan sesat yang nyata. Ini dia kalau kita menyimpang dari sunnah Rasul. Dan kita sudah bahas bahwa dikatakan sunnah Rasul belum tentu hukumnya sunnah. Kita pernah bahas ya Pak, masih ingat? Yang hadir di awal-awal ya. Ada hukumnya wajib ain dari sunnah Rasul, ada yang hukumnya wajib kifayah, di antaranya memandikan, mengkafankan, mensolatkan, menguburkan jenazah. Ada yang hukumnya sunnah muakkadah, ada yang hukumnya sunnah saja, bahkan ada yang hukumnya mubah. Yang mubah waktu itu saya pernah contohkan ada
3 contoh waktu itu ya. Seperti Nabi SAW rambutnya panjang sebahu 2 kali dalam kehidupan Nabi dalam kitab Syama'il Muhammadiyah tulisan Al-Imam At-Tirmidzi yang sudah ditahrid hadis-hadisnya oleh Syekh Muhammad Nasir Al-Albani. Ketika berbicara tentang sifat tubuh Nabi, Nabi dalam kehidupannya 2 kali rambutnya panjang sebahu. Bapak, sebahu Pak? Oke, semangat Pak. Tapi hukumnya mubah, bukan sunnah. Artinya dia tidak berdosa, dia juga tidak berpahala. Yang dosa lebih dari sebahu. Karena nanti tasabuh bin nisa, menyerupai kaum wanita. Karena wanita kan seperti itu. Yang kedua, Nabi SAW sangat suka makan sayur buah labu. Sama saya kira ya lah, buah labu di Arab sana sini. Itu mubah. Nabi SAW kalau tidur mendengkur, ngorok. Jadi kalau ada orang ngorok, jangan geer juga, wah, sesuai setengah. Jadi pertahankan ngoroknya sampai orang semua pindah rumah, Pak. Atau dia tidak bisa ngorok, waduh saya berdosa, enggak juga. Artinya mubah, boleh-boleh saja. Yang sunnah muakkadah juga banyak pernah kita sampaikan, di antaranya 12 sunnah rawatib, salat sunnah rawatib. Atau seperti tahajud, duha, witir, tahiyatul masjid. Walaupun ulama berselisih, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Ada yang fardu kifayah, ini sebenarnya kita akan bahas dalam beberapa kali pertemuan ya. Saya bicara dengan Pak Satrio kemarin malam Ahad ya Pak ya. Bisa jadi bisa 5, 6, 7 kali pertemuan untuk kita ringkas kitab ini sampai kita paham benar pengurusan jenazah. Dan dalam hal ini, dalam hari pertemuan pertama tentang jenazah ini, perlu disampaikan di bab pertama kewajiban bagi orang yang sakit. Kewajiban bagi orang sakit saya ringkas. Yang pertama, bersabar dan senantiasa bersangka baik kepada Allah. Kedua, menghadirkan rasa takut terhadap siksanya dan berharap rahmatnya. Jadi seorang muslim di antara akidahnya adalah dia tidak boleh merasa aman terhadap azab dan siksa Allah sewaktu-waktu datang kalau dia maksiat pada Allah. Yang kedua, juga dia tidak boleh merasa putus asa dari rahmat Allah. Yang pertama apa tadi? Bersabar dan senantiasa berprasangka baik kepada siapa? Allah. Kan kata Nabi apa? Kata Nabi, ajaban li amril mu'minin. Sungguh mengagumkan, menakjubkan kehidupan atau urusan seorang mukmin. Inna amrahu kullaha khairun. Sesungguhnya semua urusannya adalah baik, kebaikan. Wa laysa zaka li ahadin illa lil mu'min. Dan hal itu tidaklah dimiliki oleh siapapun kecuali oleh orang mukmin saja. Jadi orang muslim nggak dapat. Itu maksudnya. In asabathu sarra'u sakara fakana khairan lahu. Jika dia mendapatkan kesenangan atau nikmat, dia bersyukur dan demikian itu lebih baik baginya, kebaikan baginya. Wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lahu. Jika ditimpakan kesusahan, dia akan bersabar dan demikian itu lebih baik baginya. Dalam riwayat lain Nabi SAW bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billahi ta'ala. Janganlah salah seorang di antara kalian meninggal dunia kecuali dia dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah. Jadi ingat dalam hadis qudsi, saya kira jamaah sering dengar Nabi bersabda, Allah berfirman, aku sesuai dengan persangkaan hamba-hambaku. Jadi sebagian saudara kita di Jawa itu bagus Pak,
tingkat husnuzonnya tinggi. Anaknya kecelakaan, misalnya kakinya patah, dia bilang apa? Untuk masih patah, nggak mati gitu maksudnya. Sangka baik luar biasa itu. Ya, bagus. Dan kita jangan, kalau kita sakit Pak, jangan, wah ini kayaknya mau mati. Itu bisa benar-benar mati. Hati-hati. Harus positif thinking, optimis. Jangan pesimis, jangan putus asa ya, jangan. Harus baik sangka pada Allah. Yang jelas jamaah sekalian, sakit itu jelas menggugurkan dosa-dosa kita, ya kan? Itu saya kira Ustaz Suraya sudah menjelaskan. Kedua, diangkat derajatnya di sisi Allah. Ketiga, apa? Pahala sabar luar biasa, pelimpahan pahala sabar. Keempat, apa? Amin dari siksa api neraka dan lain-lain banyak sekali. Jadi semuanya baik ya jamaah sekalian. Kita miskin, kita kecelakaan, kita sakit, kita sedih, kecewa, marah, itu semua kebaikan. Tinggal kita memanage, mengatur dengan sunnah-sunnah Nabi SAW. Yang kedua, menghadirkan rasa takut terhadap siksanya dan berharap akan rahmatnya. Jadi antara khauf dan roja. Yang ketiga, tidak mengharapkan kematian kecuali udah parah banget Pak. Boleh kita berdoa terpaksa, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan ini lebih baik bagiku. Wa tawaffani iza kanatil wafatu khairan li. Ya, dan matikanlah aku jika kematian adalah lebih baik bagiku. Tapi kalau udah gak tahan Pak ya, paksa banget doa. Tidak seperti ateis, orang-orang barat Pak ya, tolong tembak saya, karena ada gitu ya. Ada kan, suntik mati saya biar saya gak merasa sakit. Justru ini haram hukumnya, bunuh diri, tidak boleh. Tapi yang dicontohkan oleh Nabi adalah berdoa, ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan ini lebih baik bagiku, dan matikanlah aku jika kematian adalah lebih baik bagi para yang tahu Allah ke depannya kita bagaimana. Kan suka ada begitu Pak ya, orang perang, orang barat nih yang memang gak percaya alam akhirat. Ketika dia sekatul maut minta ditembak, sering gak itu Pak? Dan itu brainwashing untuk anak-anak kita Pak. Dia pikirannya benar itu, padahal itu dosa besar karena dia dianggap bunuh diri. Kemudian bersegera dalam menunaikan kewajiban dan wasiat. Iya. Bahkan salafus saleh mencontohkan tiap malam berwasiat. Ini wasiat kepada anak-anak agar menjaga sholat, menjaga hubungan keluarga dan seterusnya, beramal soleh dan seterusnya. Yang kelima, segera merealisasikan wasiat dan tidak menundanya. Yang keenam, berwasiat kepada kerabat yang selain dari ahli waris. Ahli waris kan suami, istri, anak, begitu Pak. Ketujuh, tidak mewasiatkan sesuatu berlebih sepertiga harta. Ya, jangan kita meninggalkan generasi anak-anak kita dengan keadaan miskin, nggak boleh. Kalau kita memang punya harta. Kedelapan, berwasiat dengan dipersaksikan dua muslim yang adil. Ada saksinya. Yang sembilan, tidak berwasiat kepada orang tua atau kerabat yang menjadi ahli waris. Ya, harus ada saksi tadi dan orang lain. Haram berwasiat tentang sesuatu yang berpotensi menimbulkan mudarat bagi ahli waris. Ya, sampai-sampai miskin ahli warisnya misalnya begitu. Ya. Tidak berwasiat yang mengandung unsur kezaliman atau mungkin kemaksiatan atau mungkin kebid'ahan. Misalnya, tolong nanti kalau ayah sudah meninggal, kamu tiap kali Jumat tawaf 10 kali kuburan ayah ya. Ini jangan gitu Pak. Atau nyusahin keluarga. Papa karena orang kaya raya permanen ya, jadi tolong nanti papa meninggal di kubur di bulan, misalnya begitu Pak ya. Jadi jangan mau dulu. Bahkan sebaiknya sunnahnya, afdolnya orang itu dikubur di tempat kampungnya dia meninggal situ. Misalnya dia tinggal di Bekasi ya, udah daerah Bekasi, jadi nggak merepotkan orang-orang yang hidup. Dan itu dalilnya banyak.
Ke-12 berwasiat agar jenazah dikebumikan sesuai sunnah. Sesuai sunnah itu tidak dibacakan surat saya, tidak diusung dengan la ilaha illallah dan seterusnya begitu. Tidak ditabur dengan bunga, karena itu sisa-sisa ajaran Hindu Buddha. Bapak lihat di Arab Saudi nggak ada orang ditabur bunga, ya. Begitu memang. Ada yang pakai air mawar, Pak. Saya tanya ibu-ibu, untuk apa ini, Bu? Ini orang kaya raya meninggal. Ibu ini bilang supaya adem, Pak, jenazah suami saya, Pak. Saya boleh usul apa, Pak? Jadi nanti tiap siang setel AC-nya sama tugas kuburan. Ustaz ada aja, paling ada aja sebenarnya dia bukan saya sebenarnya. Ada yang ketika jenazah di rumah harus ngadep kiblat, ribut orang-orang harus kiblat, salah. Tidak harus, tidak sunnah. Ngadep kiblat itu harus ketika di mana? Kuburan. Di rumah bebas nih. Bahkan nanti kita akan bacakan riwayatnya seorang sahabat tabi'in ketika mau meninggal di hadapan kiblat dia marah dia. Gak ada sunnahnya begini. Ya, ketika menjelang wafat. Bahkan ada lagi nanti ketika sholat jenazah, setelah sholat dibacakan lagi doa. Padahal isi sholat jenazah itu apa? Doa. Bahkan yang lebih unik lagi dipersaksikan dengan kalimat khair, gitu lah ya. Dalam bahasa Indonesia begini, bagaimana jamaah sekalian kita saksikan jenazah ini baik. Saya khawatir Pak yang datang musuhnya jenazah. Ribut itu bisa-bisa main. Tidak baik. Dia begini. Kira-kira ribut gak Pak? Bisa-bisa jenazahnya jalan sendirian. Bahkan ada juga yang tidak tahu sunnah-sunnah Nabi ketika di perkuburan. Sunnahnya diantaranya lepas kasut, sendal, sepatu. Sunnah tapi bukan wajib, Pak, sunnah. Dan kemudian suka ada ranjau dan beling apa nggak tahu kan apa-apa. Tapi ini sunnah saja bukan wajib. Itu ketika di jalan perkuburan antar kubur yang setapak itu, Pak. Adapun jalan motor mobil nggak ada sunnahnya. Kan ada dua jalan. Jalan aspal yang motor mobil dan jalan yang setapak kuburan, itu yang dimaksud Nabi, jalan yang setapak kuburan itu. Dan apa yang dibaca ketika memasukkan jenazah, dari mana mulainya? Apakah jenazah kita ajak sholat atau tidak? Suka ada begitu ya. Itu ada pembahasan tersendiri. Dan secara ringkas kita sudah selesaikan tentang apa yang dilakukan orang ketika sakit itu. Bab pertama yang wajib dilakukan orang sakit, secara ringkas sudah kita sampaikan. Dari-darinya tidak semua tentunya karena keterbatasan waktu. Bagi yang ingin kitab ringkasan ini bisa cari toko buku atau kitab yang jelasnya lebih rincinya juga cari di toko buku, jangan di restoran ya. Nah, ada restoran itu. Baik, barangkali itu. Atau ada yang malas cari ini bisa titip ke Pak Satrio atau ke saya. Malas ke toko buku dia senangnya ke tempat-tempat hiburan. Baik, barangkali itu dipersilakan, ada sisa 5 menit untuk kita beri soal jawab. Tafadhol. Bapak belum dapat minum juga, Pak ya? Padahal udah sering disampaikan. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Tema kita hari ini saat memakamkan jenazah, itu sering kita mendengar ada orang diazankan jenazahnya. Apakah itu orang yang hadir diajarin untuk jenazahnya? Maksudnya orang yang masuk ke situ suruh mengumandangkan azan. Apakah itu bid'ah atau enggak? Lalu ya, dengan berhubungan dengan tahlilan itu disyaratkan atau tidak? nah, itu mungkin ya yang masuk 1 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, khaul, setahun sekali, ulang tahun kematian, dan 1000 hari begitu ya. Ya, yang pertama, memang ada riwayat bahwa katanya Nabi SAW
meninggal ini keluarga yang ditinggalkan mendoakan setiap saat, bukan menunggu momen-momen tertentu, tidak. Wallahu a'lam. Satu lagi, ya. Berkenaan dengan tahlil tadi, pernah ada yang disampaikan itu kalau dalilnya biasanya kan kalau menyampaikan tahlil itu kan pakai undangan kan. Iya. Memenuhi undangan orang muslim itu kan wajib hukumnya. Iya. Udah datang aja mengumpulkan kewajibannya itu. Apa benar apa enggak? Iya. Tentu para ulama pun telah berfatwa, ulama Saudi Arabia, ulama Yordania, dan beberapa ulama seperti di Indonesia yang disebutkan tadi, Syekh Ahmad Hasan, Syekh Ahmad Surkati pendiri Al-Irsan, Syekh Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah, dan seterusnya, itu para ulama besar, termasuk Perdana Menteri pertama Dr. Muhammad Nasir, Kiai Haji Salim, Buya Hamka, bapaknya Buya Hamka, itu telah berfatwa bahwa tidak wajib kita mendatanginya. Kenapa? Karena itu bukan dari Islam. Terus kapan kita datang? Ya bisa, jangan pas hari kan. Bapak bawa uang atau bantuan, jangan pas hari kan. Kita tetap membantunya, mendoakannya dalam sholat kita, sujud kita, setelah sholat sunnah kita angkat tangan dan seterusnya. Dan kewajiban kita diundang oleh orang muslim itu kalau dalam acara tidak ada kemaksiatan, kebidahan, kemungkaran. Iya, kita wajib datang. Tapi kalau ada hal itu, maaf, kadang ada kesyirikan, bahkan penyakit, kadang-kadang ada kebidahan, kezaliman, kemungkaran, tidak sama sekali wajib mendatanginya. Wallahu a'lam. Satu lagi Pak, terakhir. Ya, terakhir benar-benar Pak ya. Kita dengar Pak ya, ucapan yang bisa, misalnya orang meninggal dan lain dengan berjiwa ditambahin semoga bersul khotimah. Itu yang baik mana Ustaz? Apakah mendoakannya berkabul atau semoga bersul khotimah? Baik, tentang mendoakan jenazah atau orang yang telah meninggal yang lalu begitu Pak ya. Itu sebenarnya bebas, tetapi yang harus mencontoh Nabi itu doa-doa dalam sholat. Adapun di luar itu bebas nih, dengan bahasanya dia, bahasa Sunda dan seterusnya, itu lebih afdal bahasa Arab. Kalau kita menyebut misalnya kakek saya sudah meninggal, saya mau cerita tentang kakek saya kepada saudara saya. Kakek saya rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, doa untuknya. Kalau perempuan nenek saya rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, nyanyi punya perempuan. Ya. Atau banyak jenazahnya rahimahullah. Dan bukan dengan kalimat almarhum. Ini sudah pernah kita bahas belum Pak? Sudah. Kenapa Pak? Karena almarhum itu mengandung isbat atau jazm, memastikan, menetapkan pasti dapat rahmat. Sedangkan di dalam akidah Islam tidak boleh kita memastikan orang itu pasti dapat rahmat, pasti diazab, pasti surga, pasti neraka, kecuali orang-orang yang sudah dipastikan dalam Al-Quran dan Sunnah, seperti para Nabi dan Rasul, para sahabat Nabi dan Rasul pasti surga. Fir'aun, Iblis, Abu Lahab, Abu Jahal, dan seterusnya, Abu Thalib pasti neraka dan seterusnya. Bahkan kita juga gak pernah mendengar, Bapak pernah dengar Pak, ada orang-orang kiai-kiai ustaz kita mengatakan almarhum Nabi Muhammad pernah bersabda. Pernah gitu? Pernah gak Pak? Almarhum Imam Syafi'i. Enggak, Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau Nabi kita salawat-salam sallallahu alaihi wasallam. Kalau sahabat doa keridhaan radhiyallahu anhu kalau laki-laki sendiri, radhiyallahu anha kalau perempuan sendiri, radhiyallahu anhuma kalau dia berdua, kalau hum banyak, seperti itu. Adapun setelah sahabat tabiin dan termasuk kita rahimahullah, atau seperti orang Malaysia Brunei, Allahu yarham, boleh juga. Semoga Allah merahmatinya. Ya Allah rahmatilah. Ya Allah rahmatilah dia. Allah yarham. Atau kita di sini bisa juga dengan rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Wallahu a'lam. Jadi dalam hal di luar bacaan doa, di luar sholat jenazah itu bebas saja. Yang penting jangan memastikan, tapi kita sifatnya mendoakan dia. Jadi jangan lupa Pak, kalau nyebut orang yang meninggal rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Jangan pelit-pelit gitu.
Karena kita nggak tahu dia di alam barzah itu dapat azab kubur atau nikmat kubur, kita nggak tahu. Kita doakan barangkali nggak perlu kasih kesempatan lagi ya. Hah? Nggak usah. Kalau ada nanti setelah ini aja langsung barangkali ini. Dan saya harap bapak-bapak memiliki buku ini, Pak. Ya, tambah pustakaan kita dengan buku-buku ini. Jadi nanti kita bisa lihat dalilnya langsung, bukan katanya-katanya. Karena orang banyak beragama tuh katanya. Jadi dia bingung mana yang benar ya? Atau menurut tradisi nenek moyang, atau menurut orang banyak. Sekarang dengan zaman Pak ilmiah. Sekarang kita lihat dalilnya. Karena nanti di akhirat kita akan ditanya dari mana kita mengambil ilmunya, atau kita beragama tanpa ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Isra surat 17 ayat 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Dan Imam Bukhari juga membuat satu bab khusus, bab al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Bab berilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan beramal. Jelas Pak ya? Mahasiswa kedokteran baru ospek, belum dapat pelajaran, tahu dia buka praktek kedokteran, boleh nggak? Ya nggak boleh, ilmu dan seterusnya. Barangkali yang benar dari Allah, yang salah dari pribadi saya dan syaitan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.